Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal lagi ya teman-teman. Nomor 1, dalam mengembangkan potensi pada anak tunanetra, guru harus menata lingkungan sedemikian rupa. Langkah pembelajaran ini berdasarkan pada teori pembelajaran A. Kognitivisme, B. Konstruktivisme, C. Humanisme, atau B. Behaviorisme. Nah, di sini guru harus menata lingkungan, di mana lingkungan adalah yang berpengaruh dalam pembentukan perilaku manusia. Tentu ini adalah teori behaviorisme. Jawaban yang tepat adalah D. Behaviorisme. Nomor 2, manusia dapat memberikan komentar. Nah, memberikan komentar atau respon terhadap suatu peristiwa yang dialaminya dan dapat membuat suatu keputusan yang terbaik bagi dirinya. Kemampuan ini dikarenakan manusia memiliki potensi A. Berpikir, B. Emosi, C. Sosial, atau D. Individual. Nah, untuk berkomentar atau memberikan respon serta membuat keputusan yang terbaik itu tentunya diperlukan tingkat pemikiran yang baik. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Berpikir. Jadi jangan pakai emosi ya. Sosial tidak ada hubungannya dan individual pun tidak. Nomor 3, berikut ini adalah potensi diri yang dibawa manusia sejak lahir. Kecuali A. Otak, B. Spiritual, C. Emosional, D. Fisik. Nah, yang dibawa sejak lahir. Jawabannya yang bukan adalah A. Otak. Nomor 4, seseorang melakukan analisis terhadap perjalanan hidupnya dalam upaya memperbaiki atau merencanakan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam konteks pengembangan potensi, kegiatan tersebut merupakan tahapan A. Tes psikologi, B. Feedback, C. Introspeksi diri, atau D. Pengembangan diri. Nah, kata kuncinya yaitu manusia ingin memperbaiki dirinya atau merencanakan kehidupan yang lebih baik. Tentu ini peningkatan diri atau pengembangan diri. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pengembangan diri. Nomor 5, fasilitas belajar harus didasarkan pada upaya terwujudnya pengembangan potensi anak tunanetra secara maksimal. Hal ini merupakan prinsip fasilitas belajar pada anak tunanetra, khususnya berkenaan dengan A. Efisiensi, B. Administratif, C. Pencapaian tujuan, D. Kejelasan tanggung jawab. Jawaban yang tepat adalah mohon maaf ya teman-teman, pencapaian tujuan. Jadi tujuannya yaitu agar terwujudnya pengembangan potensi anak tunanetra secara maksimal.
Nomor 6, kemampuan berbahasa ekspresif pada anak tunanetra. Salah satunya nampak dalam kemampuan A. Menerima informasi, B. Menyampaikan informasi, C. Memperoleh pengalaman, atau D. Menambah pengetahuan baru. Nah, kita analisis dulu di sini ekspresif. Ekspresif itu mengeluarkan. Ya, teman-teman. Jika reseptif itu menerima. Nah, mengeluarkan itu sama juga menyampaikan. Menyampaikan aspirasi, informasi, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, menyampaikan informasi. Baik, nomor 7, perubahan perilaku pada peserta didik merupakan A. Fungsi bimbingan dan konseling, B. Tujuan bimbingan dan konseling, C. Asas bimbingan dan konseling, atau D. Ruang lingkup bimbingan dan konseling. Jawaban yang tepat adalah B. Tujuan bimbingan konseling. Adapun penjelasannya, tujuan bimbingan dan konseling dapat difahami dari 3 sisi tujuan. Yang pertama, perubahan perilaku. Yang kedua, tujuan kesehatan mental. Dan yang ketiga, pemecahan masalah. Nomor 8, fungsi utama dari layanan orientasi di SLB adalah A. Pengenalan lingkungan belajar, B. Pengenalan tugas-tugas belajar, C. Pemahaman dan pencegahan, atau D. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Jawaban yang tepat adalah A. Pengenalan lingkungan belajar. Nomor 9, pengertian peta menurut Purwodarminta yaitu A. Gambar yang menyatakan bagaimana letak tanah, laut, kali, gunung, dan sebagainya. B. Gambaran konvensional tidak nyata, permukaan bumi dengan menggunakan skala tertentu jika dilihat dari atas. C. Penggambaran tunggal, konsep-konsep mengenai ilmu bumi yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Atau D. Gambaran permukaan bumi, sebagian atau seluruhnya pada bidang datar diperkecil dengan skala dan menggunakan simbol. Mana jawabannya, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Menurut Purwodarminta, peta berarti gambaran yang menyatakan bagaimana letak tanah, laut, kali, gunung, dan sebagainya. Timbul adalah muncul, agar bisa diraba anak tunanetra ya teman-teman. Nomor 10. Berikut ini manakah yang termasuk jenis peta berdasarkan bentuknya? A. Peta topografi, B. Peta timbul, C. Peta skala kecil, atau D. Peta tematik. Jawaban yang tepat adalah B. Peta timbul. Nah, jenis peta berdasarkan bentuknya. Ada 3. Yang pertama, peta timbul adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi yang sebenarnya pada bidang datar. Yang kedua, ada peta datar atau peta biasa adalah peta yang umum dibuat pada bidang datar, misalnya pada kertas, kain, ataupun pada kanvas. Yang ketiga, ada peta digital. Adalah peta yang datanya terdapat pada suatu peta magnetik atau disket, dan untuk pengolahan dan penyajian datanya dengan menggunakan komputer. Atau peta digital yang sekarang itu kan udah ada Google Maps ya. Nah, itu termasuk peta digital. Jadi peta itu ada 3. Nah, yang pertama misalkan peta datar itu yang seperti biasa orang-orang awas. Lalu peta timbul itu untuk tunanetra yang timbul. Lalu digital ini bisa untuk orang awas ataupun penyandang disabilitas. Seperti itu, insya Allah akses ya teman-teman. Jadi ada bultartal. Nah, timbul, datar, digital. 3 jenis peta. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran,
mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.